Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Saudara-saudari, tidak hentinya kita bersama-sama mendengarkan suara Allah. Dan kita boleh merenungkan suara Allah itu dalam hidup kita. Dan hari ini Tuhan berfirman kepada kita melalui Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Saya mengajak kita semua untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kisah menarik hari ini ketika ada orang yang ingin mengikuti Yesus. Sangat luar biasa, keinginan yang luar biasa, niat yang luar biasa, mungkin ada motivasi yang luar biasa. Namun ada kata tetapinya. "Tuhan, saya mau ikut engkau, tetapi," ini yang saudara-saudari, ini yang kadang-kadang menghalangi kita untuk bersatu dengan Tuhan. Ini yang kadang-kadang menghalang kita untuk memahami misteri Allah. Ini yang kadang-kadang menjadi batu bagi kita, yang akhirnya kita tidak bisa melewati. Mengikuti Tuhan itu ada prioritas, ada komitmennya, harus konsisten. Kalau mengikuti Tuhan tanpa komitmen, mengikuti Tuhan tapi tidak konsisten, mengikuti Tuhan tidak menaruh prioritas kepada Tuhan, maka hidup kita akan mendua hati. Pikiran kita juga akan mendua. Tindakan kita juga akan mendua. Percaya kita. Cinta kita juga akan mendua. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa menyembah Allah dan Mammon pada waktu yang bersama. Yesus hari ini sesungguhnya mau mengingatkan kita. Pertama, tentang komitmen kita. Apakah dalam komitmen itu kita menaruh prioritas yang utama kepada Allah? Dalam komitmen itu, apakah kita konsisten dengan kehidupan iman kita? Atau ada orang yang mau dikatakan sebagai orang nomaden. Dia pindah dari satu agama ke agama lain, atau dia pindah dari satu keyakinan ke keyakinan lain, dan berpindah berulang-ulang kali. Berpindah untuk menemukan Yesus yang benar, Allah yang benar, itu baik. Tapi berpindah hanya karena, saya tidak suka sama orang ini, saya tidak suka sama pimpinan, di sana lebih enak, sini kurang enak. Saudara-saudari, mengikuti Tuhan itu bukan soal enak, bukan soal perasaan, tapi satu keputusan, satu pilihan yang membuat kita komit kepada setiap tanggung jawab. Kenapa? Di dalam sebuah rumah itu selalu ada hal-hal yang mungkin kita hadapi sebagai permasalahan, persoalan. Tetapi bagaimana kita hidup di dalam
permasalahan itu dan memberikan solusi. Jangan ada masalah sedikit pindah, masalah sedikit pindah. Baru dikritik pindah, baru disindir pindah. Tetapi kita tidak mengkoreksi diri kita. Kita tidak mengintrospeksi diri kita. Kita tidak suka dikritik. Kita tidak suka ditegur. Kita tidak suka dinasihati. Ya. Bagaimana kita bisa hidup? Saudara-saudari, Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita. Kalau kita ingin mengikuti Tuhan, kita harus siap untuk menghadapi setiap tantangan. Maka berilah prioritas kita. Kita harus punya komitmen dalam hidup kita. Kita harus bertanggung jawab terhadap iman kita sampai akhir. Dan iman itu adalah iman yang benar. Jangan menggunakan dalil agama untuk menghancurkan orang lain, untuk membenarkan diri sendiri. Seolah-olah surga milikmu sendiri. Tidak ada. Surga itu milik bagi semua orang yang dengan setia hidup dalam cinta kepada Allah dan sesama. Nah, percuma engkau mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi engkau membenci salah seorang saudaramu, engkau seorang pendusta. Itu kata Tuhan. Banyak di sekarang ini beribadah, tetapi masih mencaci maki orang lain, berkhotbah mencaci maki orang lain, menyebut nama Tuhan, tapi menjelekan orang lain. Saudara-saudari, orang-orang ini yang dikatakan oleh sebagai seorang pendusta, ya tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Walaupun surga adalah milik Allah dan Allah yang berkuasa atas surga. Tetapi kita juga harus bisa melihat bagaimana dunia ini. Dunia ini penuh dengan kemunafikan dan kepalsuan. Mereka selalu menggunakan nama agama, nama Tuhan, tapi mereka sendiri menghancurkan orang lain, menjelekan orang lain, menfitnah orang lain. Maka saudara-saudara Tuhan Yesus hari ini mau mengingatkan kita, komitmen kita kepada iman kita adalah kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran, mengikuti Tuhan dengan sungguh hati, tidak pling-plang, tidak menoleh ke belakang, maka dialah yang layak dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus hari ini. Tuhan memberkati kita dengan seluruh berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.